Untuk apa kita kuliah? Banyak sekali mahasiswa baru yang masih kuliah, bahkan yang sudah tamat kuliah pun akan bertanya, untuk apa sih saya kuliah? Di waktu SMA kita, bahkan saya sendiri pun bertanya, saya mau lanjutin apa? Ada orang-orang yang mau kuliah karena memang pengen kuliah, karena itu yang mimpi yang ingin dikejar. Ada yang karena tuntutan orang tua, kamu harus sekolah, kamu harus kuliah gitu. Ada yang karena teman gitu, karena ikut-ikutan gitu, karena gengnya kuliah ya makanya kita harus kuliah gitu, gengsi gitu, gengsi gak berarti kuliah. Jadi itulah berbagai macam motif orang kenapa kuliah gitu. Dan biasanya ketika proses kuliah ini ada berbagai macam hal yang perlu kita pertimbangkan. Kita mau kuliah di mana, jurusan apa yang kita bakal ambil gitu, jurusan apa sih yang mau diambil gitu. Dan dalam proses itulah tadi, karena faktor keinginan orang tua ingin jadi dokter nih, maka saya harus berusaha untuk jadi dokter gitu. Karena tuntutan itu, atau karena tadi gengsi, karena teman gitu. Hal-hal yang seperti itu memang cenderung kita rasakan gitu. Tapi yang ingin saya bicarakan hari ini, untuk apa sih kita kuliah gitu? Jawaban yang paling baik menurut saya adalah untuk belajar. Ya, untuk belajar. Simple itu. Kita belajar mandiri. Belajar mandiri. Mungkin kemandirian ini juga menjadi hal yang paling saya rasakan karena saya perantau. Jadi dulu waktu masih SMA mungkin semuanya dikerjakan oleh orang tua dan sebagainya. Misalnya dibuatkan sarapan pagi ya, ketika saya kuliah ngekos ya harus kerjakan sendiri semuanya. Ya itulah kemandirian. Kita belajar mandiri, belajar melakukan semua hal itu sendiri gitu. Manajemen keuangan, waktu gitu. Sama bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah relasi, teman-teman. Selain teman kelas, kita bisa juga mengenal banyak orang, kakak tingkat, adik tingkat. Apalagi masuk ke organisasi gitu. Dan di sana belajar manajemen waktu, manajemen kepemimpinan, kita memimpin orang lain misalnya. Hal-hal yang seperti itu. Yang selanjutnya, untuk apa kita kuliah? Ya untuk belajar. Belajar berinteraksi dengan orang lain, memahami berbagai macam kepribadian orang lain. Itu manfaatnya. Yang selanjutnya, kenapa semua yang tadi itu penting? Karena memang dalam hidup itu begitu. Kita akan bertemu dengan banyak orang, banyak masalah. Bagaimana sikap kita terhadap masalah itu? Ya kita belajar semuanya. Saya pikir kuliah itu wadah tempat kita berproses gitu, mengenal diri sendiri, mengenal apa yang ada dalam diri kita. Kita belajar di sana, kita berproses di sana, lebih dalam mengenal ilmu yang kita kuliah di sana dan lebih dalam untuk mengenal itu. Contohnya saya kuliah di bahasa Indonesia, jurusan sastra bahasa Indonesia. Di sana saya belajar tentang puisi lah, tentang bagaimana menulis, bagaimana memahami sastra dan sebagainya. Itulah tujuannya. Ya kalau kita mau memilih jurusan yang mau kita ambil, kita mau kuliah di mana, sebenarnya kalau menurut saya kampus apapun yang kita pilih, dimanapun kita belajar, artinya bukan tergantung di mana tempatnya, tetapi bagaimana orang-orangnya, bagaimana niat kita ingin belajar. Tapi
memang kampus yang baik adalah yang mampu memfasilitasi mahasiswanya. Istilahnya fasilitasnya lengkap, kita bisa berproses di sana dengan fasilitas yang memadai, yang menunjang kegiatan kita, yang menunjang proses perkuliahan kita. Itu memang kampus yang baik yang untuk dipilih. Terus kalau memilih jurusan apa, kita mau memilih jurusan apa yang kita bakal tempuh, kita bakal belajar di tempat kuliah. Di mana sih kita akan belajar? Yang pertama kalau menurut saya adalah pilihlah yang sesuai passionnya kamu, jiwamu. Kalau kamu mau jadi seorang minat dan bakatmu memang di puisi, sastrawan, ya mungkin belajar di kampus sastra, fakultas sastra atau bahasa. Kalau memang kamu maunya jadi akuntan misalnya, ya maka kamu harus kuliah di akuntansi, manajemen, ekonomi. Jadi hal-hal yang seperti itu. Kalau memang minat dan bakatnya di pertanian, peternakan, maka pilih kampus yang begitu. Dan kalau kamu merasa terbebani atau merasa terpaksa untuk kuliah di jurusan yang sekarang kamu tempuh atau yang bakal kamu tempuh, maka kamu tidak akan pernah merasa nyaman di jurusan itu karena memang itu bukan minat dan bakatmu. Jadi sarannya saya, kalau memang kamu mau kuliah, ya kuliah saja, ngambil yang memang sesuai jiwamu. Kamu pengen jadi apa, kuliah di sana. Dan proses kuliah itu kan tidak mudah kawan-kawan. Untuk S1 saja ada yang sampai kuliahnya 4 tahun, ada yang bisa menyelesaikannya 5 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun lebih gitu. Lalu apakah yang lama kuliahnya juga jadi seorang yang gagal? Ini jadi penyakit untuk kita semua gitu. Merasa gagal. Saya pikir tidak ada manusia yang gagal gitu. Ketika misalnya ada yang dapat nilai C atau B ketika di mata kuliah tertentu dan merasa down, sakit hati, merasa gagal, itu hal yang biasa kawan-kawan. Meski memang nilai akademik yang baik itu adalah A, tapi tidak menjamin itu kamu sukses setelah kuliah. Tidak juga. Meski lebih baiknya mendapatkan nilai bagus adalah hal yang sangat baik, tetapi kalau merasa sampai stres, terbebani karena mendapat nilai yang jelek, merasa diri rendah diri, ya itu tidak baik juga. Karena saya pikir banyak orang-orang besar, orang-orang hebat itu pernah gagal teman-teman. Kita semua pernah gagal. Saya, kamu, dan semua orang hebat pun pernah gagal. Jadi sekali lagi saya bilang untuk adik-adik saya yang masih kuliah atau yang bakal kuliah, ada yang gagal tes masuk universitas tertentu terus jadi down dan kurang percaya diri. Jangan. Itu belum kegagalan namanya. Kita masih panjang perjalanannya. Kita masih muda dan perjuangan kita masih panjang. Jangan merasa gagal dengan itu. Ada yang mahasiswa yang dapat nilai jelek terus merasa gagal. Tidak, stop sampai di sini. Buang kegagalan itu. Maksudnya buang merasa tidak percaya diri karena gagal. Semua orang pernah gagal. Itu pesan saya. Terus bagaimana sih peluang kerja ketika kita selesai kuliah dan sebagainya? Orang yang kuliah di jurusan tertentu belum tentu jadi itu. Saya punya teman, dia kuliah di jurusan keguruan, dia kuliah di fakultas keguruan,
tapi tidak jadi guru. Dia jadi wartawan. Jadi istilahnya, apa jurusan yang kita ambil belum tentu kita itu akan jadi itu. Ada yang kuliah di akuntansi terus tidak jadi akuntansi, tidak apa-apa, karena seiring perkembangan umur, perkembangan proses pikiran, proses hidup, mimpi orang akan berubah-ubah, cita-cita orang akan berubah-ubah, dan pekerjaan kita juga akan berubah-ubah. Tidak semesti setelah kita kuliah di jurusan itu kita jadi itu, tidak. Itu namanya proses hidup, teman-teman. Dan tidak ada yang instan. Ini, hargai proses. Teman-teman ingat enggak, waktu kecil kita itu tidak langsung bergerak lari seperti ini, tidak dewasa seperti ini langsung bisa lari dan sebagainya. Ada proses di balik itu. Kita pernah merangkak, kita pernah bangun lalu terjatuh, akhirnya bisa berdiri, melangkah maju 1 kali 2 kali lalu jatuh lagi. Apa kita menyerah? Tidak, teman-teman. Kalau kita menyerah saat bayi itu, maka kita hari ini tidak akan pernah bisa berjalan, tidak pernah akan bisa berlari. Itu poinnya. Proses. Karena hidup penuh proses, dan hargai proses itu. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.